Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. Amidna ya Rabbana ala millatihi. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi tahta liwaihi. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar agar kita semakin tahu, semakin kenal, semakin dekat dengan Nabi dan sunnahnya dan ajarannya dan agamanya, agar kita mudah untuk mengikutinya, mengamalkannya, dengan dibimbing oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan seperti biasa sebelumnya akan kami hadirkan muqaddimah akidah, yang saat ini kita akan membahas kitab yang baru namanya Sam'iyat. Kami beri judul Sam'iyat. Ini adalah termasuk salah satu atau kelanjutan perjalanan keimanan kita. Kalau orang tidak atau salah dalam mengimani Sam'iyat, maka akidahnya juga salah. Sam'iyat, mungkin judulnya, ini sudah lama kitab ini keluar, atau mungkin dalam bahasa lain iman kepada yang gaib. Kalau kita mungkin ayat yang sudah dihafal semuanya, surat Al-Baqarah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa ciri-cirinya adalah iman kepada yang gaib. Makanya kalau bertakwanya benar, iman kepada yang gaib dengan cara yang benar. Kalau imannya kepada yang gaib enggak benar, namanya khurafat nanti. Bahkan bisa saja beriman kepada kebatilan. Hingga kami anggap ini sengaja kami pisahkan dari kitab akidah yang lain supaya lebih konsen mempelajarinya. Di dalam muqaddimah kitab ini kami hadirkan rambu-rambunya. Bagaimana sih kita beriman kepada yang gaib? Cara beriman kepada yang gaib, rambu-rambu iman kepada yang gaib. Gaib itu ada sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikannya, baik itu yang akan datang atau yang telah lalu. Berita tentang Nabi Adam dari tanah itu dari mana kita? Itu gaib. Anda tidak pernah melihat adonan tanah lalu menjadi bentuk manusia, lalu ditiupkan roh, lalu hidup. Enggak, Anda tidak pernah melihat itu semuanya. Tapi itu berita. Makanya ada rambu-rambu. Tidak semua berita kita percaya sebagai berita gaib. Makanya yang salah di dalam memahami gaib, maka salah juga imannya. Jadi kami anggap ini penting sehingga kami hadirkan dalam buku yang terpisah. Kami beri judulkan Sam'iyat. Dan mohon ini semuanya bisa memiliki buku ini untuk bisa dibaca dengan tenang. Dalam muqaddimah ini kami hadirkan, di dalam risalah ini akan dibahas tentang ghaibiyat. Ghaibiyat, hal yang gaib. Sam'iyat. Sam'iyat itu sama dengar. Maksudnya sesuatu yang kita dengar, kita tidak pernah melihatnya. Berita gaib, surga, neraka, dari mana? Anda tidak melihat. Hari kiamat, di mana? Anda tidak melihat. Siksa kubur, di mana? Anda tidak pernah melihat. Malaikat dari mana? Anda tidak pernah melihat. Semua dari berita.
Tapi harus dipilah mana berita-berita yang boleh kita percaya lalu kita yakini bahwasanya berita itu benar dan ada jin, ada malaikat. Nah, kalau salah, bisa bermasalah. Bisa saja meyakini sesuatu yang tidak boleh kita yakini. Maka ini penting sekali. Yaitu sesuatu hal yang gaib, gaibiyat, sesuatu hal yang gaib yang harus kita yakini berdasarkan berita-berita autentik yang dapat dipercaya dari Al-Quran atau hadis sahih dengan syarat-syaratnya tentunya. Dengan kata lain, sam'iyat adalah keyakinan yang dibangun berdasarkan berita yang didengar. Anda meyakini sesuatu berdasarkan berita. Kalau kami melihat Anda, ya sudah, nggak usah pakai berita, yakin Anda datang di depan mata saya, itu selesai. Kelihatan kok. Ini berita. Si Fulan datang, Pak Haji Amr datang, Pak Haji Zain datang, Pak Haji Z datang. Loh, ntar dulu yang ngasih berita siapa? Benernya, jangan ini pembohong yang ngomong. Lah ini berita. Ini kalau kelihatan ini nggak perlu pakai bukti yang kelihatan depan mata. Nah, ini berita. Dalam meyakini sam'iyat ada dua macam. Dua macam. Pertama, sesuatu yang kita yakini dan tidak boleh ada perbedaan dalam meyakininya. Ada berita yang kita dengar dan kita wajib meyakininya dan orang lain pun tidak boleh berbeda. Maka ini berita apa ini kok harus seperti itu? Hari ini alhamdulillah kita sudah yakin adanya surga. Yakin seyakin-yakinnya adanya surga dan neraka. Yang mengingkari adanya surga kafir. Cuman Anda tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba dikafirkan. Kalau orang tidak percaya adanya surga, ini gimana ceritanya? Kan begitu ya? Nah, maka dikembalikan kepada berita yang memberitakan. Itu nanti. Jadi ada sesuatu yang diberitakan dan kita harus yakin. Harus yakin maknanya Anda tidak bisa mungkin mengingkari. Biarpun Anda pengen mengingkari, nggak bisa. Berita itu datangnya nggak mungkin kita bisa mengingkarinya. Ada berita yang datang kepada Anda tidak bisa mengingkari. Biarpun Anda ingin mengingkari, nggak bisa. Malah Anda akan bodohkan diri Anda kalau Anda mengingkari. Ini adalah berita contoh ini. Di dalam Al-Quran, hadis Nabi, rambu-rambunya sama kurang lebih. Namanya berita yang dibawa oleh jumlah orang yang banyak, namanya mutawatir. Contoh, berita gempa bumi di Cianjur waktu itu. Anda tidak pernah lihat goyangnya gempa, tapi Anda percaya, yakin. Lalu Anda mendermakan, ayo. Dari mana kok bisa yakin? Kalau Anda disuruh menepis, nggak bisa. Anda yakin ada Amerika? Yakin? Yakin. Anda pernah lihat ke sana? Enggak. Dari mana inilah itu? Cuman rentetan ini gimana kok saya harus yakin nggak bisa menolak itu, kenapa? Maka ada rambu-rambu. Sehingga ada keyakinan yang kita tidak mungkin bisa menolak. Sehingga siapapun juga nggak bisa menolak pada dasarnya. Karena berita itu adalah berita yang dibawa oleh jumlah orang yang besar, namanya mutawatir nanti akan kita sebutkan. Jadi ada yang pertama, berita yang sampai kepada kita dan kita nggak bisa menolak dan kita harus yakin dan orang lain pun harus yakin. Nama usul akidah nanti yang berbeda keluar dari iman. Kita ahli iman semuanya, meyakini adanya Jibril, sudah jelas. Dari mana? Lah ini yang mengingkari Jibril kafir. Loh kok bisa? Kenapa? Nah, karena yang memberitakan tentang adanya Jibril adalah berita yang nggak mungkin salah. Al-Quran misalnya. Nanti rambu-rambunya akan kita jelaskan dulu. Makanya jangan gampang percaya. Oh, di sana ada nyelip blorong kayak atau nyororo kidul atau wewe gombel. Ntar dulu dari mana? Siapa yang beritahu Anda ada nyiroko? Ini beritanya dari mana itu? Kan ada rambu-rambu berakidah. Siapa yang beritakannya gitu loh? Tetangga Anda siapa kan begitu? Jadi ada rambu-rambu berakidah itu sederhana sekali. Makanya ahli ilmu, orang yang belajar nggak gampang terpengaruh dengan berita-berita tetangganya, rohnya gentayangan. Wah, ada apa ini? Gentayangan. Kalau memang dia orang nggak baik diseksa di alam barzah, kok enak gentayangan jalan-jalan ke balas dendam ke mall pakai baju merah. Ini kan bagaimana itu? Dari mana kok bisa yakin? Percaya lagi ibu-ibu hadir pengajian itu. Ini kan aneh, nggak bisa. Keyakinan Anda terus bangun dengan ilmu. Kok ada roh gentayangan, dia itu adalah mau kunjung ibunya lagi sakit.
Dia sudah kangen sama ibunya, lalu nyebrang jalan ketabrak. Lah kok gentayangan, katanya rohnya nggak diterima. Lalu bagaimana dia orang baik? Langsung mendapatkan kemuliaan. Begini, dia coba bagaimana di kampung kita ada roh gentayangan? Ini kan berita-berita begini, ini ada dari mana? Hanya suara di kampung lalu kita percaya. Makanya kita perlu membenahi keyakinan. Kadang berita ini ditulis oleh orang nggak jelas. Dari mana berita itu bahwasanya Sunan Kalijogo menikah dengan Nyi Roro Kidul? Ini kan aneh. Subhanallah, bagaimana ini? Lo kok dipercaya? Orang punya pesugihan, betul-betul pesugihan. Pesugihan itu biar sugih. Meninggal dunia katanya Pak, wah ini mbahmu jadi kera. Kau cari ke tempat sana, ke tempat kera sana. Nanti mbahmu jadi kera. Ini dari mana ini? Ini bangun keyakinan harus jelas dong. Kok sembahnya kalau orang nggak baik ya sudah dihukum di alam barzakh. Kok jadi kera, ngerebut timun lagi. Ada itu semuanya. Kera bisa senang itu, kera itu udah beranak pinak lagi kan. Cuman bedanya nggak ketahuan, ketawanya binatang gitu saja, senang dia. Jadi mohon maaf, ini membangun keyakinan itu penting. Jadi di saat kita tidak belajar khusus ini kadang-kadang liar di kampung kita. Wah, salah ngeletakkan duit katanya dicuri sama tuyul tetangga. Ini gimana? Anda itu ngiri sama tetangga. Kita perlu bangun keyakinan itu penting. Inilah kita hadirkan rambu-rambu. Selama ini tidak kita hadirkan dalam cara pemahaman yang khusus, sehingga pemahaman keyakinan kita itu liar, tidak jelas, tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga kita membuat namanya khurafat, cerita khayal dan sebagainya. Dulu masih ingat barangkali Anda, tidak tahu berita dari mana, itu gerhana itu rupanya rembulan dimakan buto ijo. Waduh, kacau ini. Buto ijonya kayak apa ini, semakan segede itu. Nah, sehingga sudah hamil tua, suruh sembunyi di bawah kolong. Kolongnya sempit, kasihan itu orang hamil. Kayaknya saya yang tertawa itu pernah punya pengalaman, ya tobat aja lah. Ya ini membangun keyakinan tuh bagaimana gitu loh. Jadi kita perlu bangunan keyakinan, tentunya mohon maaf tanpa kita menjelekkan jika ternyata itu ada pada agama lain. Misalnya ada agama yang meyakini adanya itu semuanya urusan mereka. Tuhannya pun juga yang mereka yakini berbeda kok dengan Tuhan yang kita yakini. Kita tanpa mencaci, cuman kita membenari akidahnya. Orang yang mengaku bahasanya Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad SAW, ada rambu-rambu di sini. Kami berharap anak-anak cuma menjelaskan ini dengan jelentreh dan jelas, supaya ini jadi rambu-rambu di dalam berkeyakinan, supaya kita tidak punya prasangka buruk kepada tetangga dan sebagainya. Kalau ada dibilang mbahmu rohnya gentayang itu sakit hati, berarti mbahnya di neraka, kan begitu ya. Nah ini kan gak enak. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar dengan keyakinan yang salah menyakiti hatinya orang. Sementara selagi dia ahli la ilaha illallah, kita husnudzan, semoga waktu sakratul maut dengan sakitnya sakratul maut sudah diampuni Allah, selesai. Yang kedua, sesuatu yang kita yakini tapi masih mungkin ada perbedaan dalam meyakininya. Itu furu'ul akidah. Ada orang meyakini, Anda boleh tidak yakin, karena itu bukan usul akidah, bukan pokok akidah. Saya yakin, orang lain berbeda. Nanti akan kita beri contohnya. Yaitu ya, berita akan tapi bukan dibawa oleh orang yang banyak. Yang cerita 2 orang. Benar toh? Saya percaya dengan dia. Tapi orang lain belum tentu percaya, karena orang lain pernah dibohongi sama orang ini. Misalnya ada orang beritakan kepada Anda, dan dia jujur kepada Anda, nggak berani bohong kepada Anda. Maka omongannya benar, dan Anda percaya pada dia. Cuman dia di luar pernah bohong, lalu memberitahu kepada yang lainnya nggak percaya, wah ini pembohong kok. Berarti saya percaya, saya yakin, orang lain tidak percaya. Bisa jadi sepanjang itu. Nanti gambarannya seperti itu di dalam pemahaman tentang akidah. Kemudian, nah, penjelasannya begini. Sesuatu yang kita yakini, ini masalah. Sesuatu yang kita yakini masalah pembagian dalil. Sesuatu yang pertama, sesuatu yang kita yakini dan tidak boleh ada perbedaan dalam meyakininya. Ini bukan 3, ini salah. Sudah di setting ulang ya, ada diedit. Ini 1 penjelasan. Sesuatu yang kita yakini dan orang lain tidak boleh berbeda. Suara Muslim. Maka ini adalah
berita yang datang kepada Anda, dan berita itu adalah berita yang bahasa agamanya namanya mutawatir. Mutawatir adalah dibawa oleh sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mungkin, yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Gak mungkin ada orang di sumber itu aman-aman saja. Gak ada gempa, gak ada apa. Gak mungkin Anda kok menghayal ada 1000 orang tiba-tiba datang ke pondok mengkabarkan ada gempa lokal. Gak mungkin, berbohong sebanyak itu gak bisa. Dari 1000 orang pasti yang 5 balelo, apaan ini? Jadi kalau sudah diberitakan oleh orang jumlah yang banyak, maka mustahil ada kedustaan di situ. Jumlah yang banyak spontan, ya. Ada berita mendadak, gempa Cianjur, gempa di Sumedang barusan, berita. Ini adalah gambaran-gambaran berita. Cuman ini adalah cerita tentang masalah dalil panjang. Insya Allah kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas kami sampaikan bahwasanya penting sekali mempelajari rambu-rambu berakidah, berkeyakinan supaya Anda tidak salah, ya. Tidak salah. Akhirnya jangan sampai keyakinan Anda berubah menjadi keyakinan kepada sesuatu yang khurafat, yang dilarang, berita-berita yang, atau Anda menyalahkan kesalahan orang, menyalahkan keyakinan orang, juga jadi salah nanti. Ada orang berkeyakinan dan dia benar, sementara kita tidak meyakini, ya sah-sah aja ada, asalkan dia berkeyakinan sesuai dengan rambu-rambu. Mungkin sekedar contoh saja, ya, sekedar contoh berita tentang datangnya Imam Mahdi misalnya, atau tentang Allah bisa dilihat tidak di akhirat. Contoh aja supaya ada gambaran, nanti akan kita masuki. Berita tentang datangnya Imam Mahdi tidak disebutkan dalam Al-Quran, berita yang pasti tidak salah kalau Al-Quran. Tapi beritanya adalah berita ahad, yang mungkin orang berbeda di dalam mentaskhih mengatakan hadis sahih atau tidaknya, dan bukan jumlah orang yang banyak yang meriwayatkannya, maka di situ ada peluang orang yang mengingkari. Maka kita ahli sunnah wal jamaah meyakini akan adanya Imam Mahdi. Cuman jika saat ada orang mengingkari Imam Mahdi, jangan dikatakan mereka kafir, karena ini bukan usul akidah tapi furu'ul akidah. Melihat Allah juga demikian. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahasanya Allah bisa dilihat di surga oleh ahli iman. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu melihat. Menurut kita, nanti ada kaum Mu'tazilah tidak kita katakan kafir di saat melihat, mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Karena mereka memaknai nadhirah adalah bukan melihat, tapi menanti dengan takwilan-takwilan mereka yang panjang dan lebar sesuai dengan kajian ilmiah yang mereka temui. Maka ada yang orang meyakini beda dengan keyakinan kita, tapi tidak saling mengkafirkan. Nanti ada rambu-rambunya. Maka di sini ini bahaya juga, ada sekelompok orang yang salah di dalam berpegang sehingga dikit-dikit kafir. Ini kita ini gampang dikafirkan oleh orang yang ini salah. Makanya bahayanya dua kutub ekstrim. Yang satu banyak keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh, khurafat-khurafat. Yang satu gampang mengkafirkan. Nah ini problem. Yang satu gampang mengkafirkan. Orang boleh berbeda menjadi tidak boleh berbeda. Dikit-dikit kafir-kafir, ini ekstrim. Dikit-dikit keyakinan khurafat yang nggak percaya dengan ini adalah kafir, juga salah. Maka ahli sunnah wal jamaah di tengah, ada rambu-rambunya. Apa yang harus kita yakini dan apa yang orang boleh berbeda dengan kita. Makanya nanti ada furu'ul akidah, ada namanya usulul akidah, pokok akidah. Orang nggak boleh berbeda. Namanya ada furu'ul akidah, orang boleh berbeda. Iman kepada Allah nggak ada perbedaan, usul akidah. Iman kepada Nabi, usul akidah. Iman kepada jembatan, iman kepada mizan, timbangan nanti di akhirat adalah karena disebutkan dalam Al-Quran. Cuman bentuk timbangannya kayak apa sih? Itu furu', orang boleh berbeda. Apakah timbangan di akhirat nanti jumlahnya yang baik ke atas? Nah, kalau di bawah ini yang berat kan ke bawah ya. Nah, ini kan tidak ada keterangan yang pasti. Maka semuanya mereka-reka, ada berdasarkan riwayat-riwayat yang datang. Oh, kalau timbangan di akhirat nanti sama, ada 2 begini. Cuman amal baik itu jumlahnya ke atas. Nah, ini kan orang boleh berbeda, tapi kita tidak boleh meyakini, tidak boleh berkeyakinan bahwa timbangan tidak ada. Karena timbangan disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu nanti akan kami hadirkan rinci satu demi satu. Paling tidak ini ada rambu-rambunya. Jadi bang, jumlah yang panjang,
Ini ada muqaddimahnya. Sebetulnya intinya di dalam kitab ini adalah di muqaddimahnya. Setelah itu praktek atas muqaddimah rambu-rambu. Jadi dalam kitab ini hanya di muqaddimahnya gimana sih rambu-rambu kita berkeyakinan. Rambu-rambu berkeyakinan. Rambu-rambu berkeyakinan selesai. Habis itu prakteknya malaikat ini. Bagaimana kalau kita tiba-tiba hari ini wajib beriman kepada Nabi yang 25? Yang tidak beriman kafir? Loh, jelas, karena Nabi 25 yang beritakan Al-Quran. Selain 25 nggak ada di Al-Quran. Dan tidak ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan jumlah yang besar. Maka Nabi yang wajib kita yakini, wajib 25. Kalau ada orang tidak beriman dengan Nabi Isa, kafir dia. Tidak beriman dengan Nabi Yahya, kafir. Tidak beriman dengan Nabi Zakaria, kafir. Kenapa kok sampai kafir begitu? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Ada rambu-rambunya. Cuma nyirorok itu ada di mana? Nah ini kan perubahan. Nyirok itu jin dan sebagainya. Iya, tapi siapa yang beritakan tentang wewe gombel, gendruwo, kuntilanak, dan demit? Masya Allah, di macam-macam di negeri kita ini ya. Jerangkong, tuyul, belorong, macam-macam. Nah, itu adalah, mohon maaf, ini tanpa Anda harus merendahkan satu kelompok selain dari Islam yang berkeyakinan dengan itu semuanya. Kita hanya bicara di keluarga kaum muslim. Maka kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang di luar Islam, seperti halnya di saat Anda mendiskusikan tentang keimanan Anda, lalu menyinggung, membawa agama kami, lalu Anda menyalahkan kami pun tidak boleh marah, karena dalam irama diskusi Anda dengan saudara-saudara Anda. Maka di dalam wilayah kaum muslimin, kami akan menjelaskan sesuatu yang tidak boleh diyakini orang Islam, mungkin itu Anda yakini, wahai saudara-saudara kami di luar Islam, itu adalah kami dalam menjelaskan saudara kami. Sehingga di saat Anda meyakini adanya Tuhan berbilang, atau Tuhan selain Allah, Anda meyakini. Dan Anda pun bisa menyalahkan Tuhan yang kami yakini. Itu suka-suka Anda, wahai orang di luar Islam, saudara kami yang di luar Islam. Dan kami pun di saat mengukuhkan Tuhan hanya ada satu Maha Tunggal, tentunya selain itu adalah bukan Tuhan. Anda pun juga tidak boleh marah. Karena ini ranah pembahasan akidah. Jangan sampai pembahasan begini lo diangkat menjadi rasisme, kemudian macam-macam. Oh tidak. Yang nggak boleh adalah saya mencaci, wah Tuhan ini adalah gini-gini, Tuhan ini nggak boleh. La tasubul ladzina yad'una min dunillahi. Tidak boleh kita mencaci orang yang berkeyakinan agama lain dan sebagainya, meyakini ada Tuhan selain Allah, nggak boleh kita caci, nggak boleh kita Allah. Baik, harus ini dalam rangka menjelaskan ada rambu-rambu saja, rambu-rambu untuk ahli Islam, ahli iman. Dan ini penting sekali supaya tidak salah berkeyakinan. Baik, kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah masuk kepada bab baru, bab At-Targhib fi luzumil masajidi wal julusi fiha. Bab tentang himbauan untuk kita bisa luzum, itu menekuni, terus menerus, memperbanyak, mungkin bahasanya seperti itu, untuk tinggal di masjid, al-masajid wal julus fiha, dan duduk di sana. Tapi nanti ada rambu-rambunya, duduk-duduk dagang juga nggak boleh. Jangan duduk-duduk, hanya duduk-duduk ngobrol aja, bukan. Nanti wah, yang penting kita duduk di masjid, pindah deh nongkrongnya daripada di gardu, di masjid saja. Ya, ada rambunya, ada aturannya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Baginda Nabi menghabarkan bahwa ada 7 kelompok orang yang nanti di akhirat, di padang mahsyar yang dahsyat menakutkan, dikatakan matahari sangat dekat dan panasnya tidak kira-kira. Nggak ada tempat singgah untuk minum, tidak ada tempat singgah untuk berlindung dari teriknya. Tidak ada batas, tidak ada tapal batas. Bumi sudah dirubah oleh Allah menjadi hamparan yang putih, sehingga orang tidak tahu dari mana dan akan kemana, sebab sana dan sini semuanya sama. Bayangkan kebingungannya kayak apa. Dan di situ perlu waktu 50.000 tahun lebih. Jadi bukan hanya sekedar sepintas, kita kan hanya berapa puluh tahun ya. Berapa ibu umurnya? 100? Cukup? Cukup 100. Yakin? Pas 100 ditutup? Kita ini masih pengen lebih panjang lagi. 102, 103, semoga panjang umur
sehat dalam taat kepada Allah. Itu ribuan tahun dalam keadaan kebingungan, sehingga orang-orang kafir yang tidak punya iman itu melihat dahsyatnya padang mahsyar pada berkata, keluarkan kami dari padang mahsyar yang menyiksa, biarpun masuk jahanam juga nggak apa-apa. Nggak ngerti di neraka lebih pedih lagi. Artinya menunjukkan begitu panasnya keadaan di situ, begitu mengerikannya. Akan tapi dalam keadaan yang seperti itu ada beberapa kelompok orang istimewa yang baginda Nabi kabarkan, dan semoga itu adalah kita. Makanya ambil bagian mana kira kita? Sab'atun, 7 kelompok orang. Yudhilluhumullahu, Allah akan beri perlindungan, dipayungin sehingga panas itu sudah tidak akan terasa bagi dia. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Nggak ada. Anda mau siap payung, nggak ada payung. Bawa kipas, nggak ada kipas. Bahkan tanpa sehelai badan, tambah sehelai benang, semua adalah orang tidak pakai baju. Dan itulah yang menumbuhkan, yang menggugah, mengagetkan Sayyidat Aisyah. Ya Rasulullah, alangkah malunya kami nanti di tempat seperti itu. Nabi menjawab, orang sudah tidak mikir yang lainnya, tidak mikir tentang syahwat, tidak mikir tentang aurat. Kenapa? Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Baik, ternyata ada 7 kelompok orang yang Allah beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Di antaranya adalah Al-Imamul Adil. Oh, kabar gembira bagi orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, baik kelas negara atau kelas kampung atau kelas keluarga. Seorang bapak adil kepada anak-anaknya. Oh, ini ada hitungannya dong. Adil yang sesungguhnya. Jadi imam adil ini dimulai daripada seorang imam. Sebetulnya peluang surganya gampang ya. Kalau dia sadar, kan dia sudah posisi tertinggi. Mau apa saja kan bisa. Tinggal apa saja yang halal, apa saja yang baik, apa saja yang diridhai Allah, kan gitu seharusnya. Cuman ternyata godaan itu besar. Tidak semua orang yang punya peluang itu menggunakan peluangnya untuk kebaikan. Sederhananya begini loh ya. Kalau orang kaya itu kan sebetulnya kan fasilitas lengkap ya enggak? Punya mobil, betul? Ada sopir. Yang nyuci mobil juga sudah ada. Yang nanak nasi sudah ada atau tidak? Ada semuanya. Tapi tidak semua orang yang kaya bisa hadir pengajian kayak ibu-ibu yang fakir itu. Yang fakir padahal tadi pagi sudah menanak nasi sendiri, nyapu-nyapu bersihin rumah bisa. Ya kan? Mestinya orang kaya jauh lebih bisa dong. Karena apa? Dia nggak perlu menanak nasi, nggak perlu mencuci baju. Cuman itulah permasalahan kalau orang tidak dipilih oleh Allah, nggak akan bisa. Logikanya kan dia sudah bos, mau kapan aja nggak ada yang melarang. Logikanya begitu, apa yang saya bisa ngapain saja. Logikanya begitu, saya seorang pemimpin, anggap saja saya seorang raja. Kalau presiden nanti ada calon presiden baru lagi, saya seorang raja. Karena saya seorang raja, saya bisa ngapain saja. Saya sholat kapan saja, saya bangun apa saja, saya dukung kebaikan di mana saja, saya hentikan kemungkaran kapan saja. Kan bisa, saya seorang raja kok. Nah kalau saya tidak bisa, saya bukan raja dong. Nah itulah raja yang ahli surga nanti. Imam adil, menegakkan keadilan. Dia tidak akan kepanasan di saat matahari, terik matahari di padang mahsyar begitu menyiksa. Nah ini Imam adil. Yang kedua adalah hai para santri, kebetulan sekali yang dipotong hadisnya ini tepat sekali hari ini. Biarpun 7-nya nggak disebutkan semuanya. Yang kedua adalah syabun, hai para santri. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillahi, tumbuhnya dengan ibadah kepada Allah. Ini enggak, ini susah diwujudkan kecuali anak-anak yang tinggal di pondok. Jam 3 sudah bangun suruh tahajud, baca Quran dan seterusnya, sholat jamaah, baca zikir, ngapal Quran, segala macam. Semoga ini para santri ini termasuk golongan syabun nasya'a fi ibadatillahi, anak muda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Adapun yang di luar, insya Allah segera dengar berita ini, berusahalah untuk istiqomah sholatnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah baca Qurannya, biarpun berat,
Tapi ingat, semakin berat semakin gede pahalanya. Jangan Anda patah semangat, jangan Anda pesimis. Biarpun di luar pesantren, Anda bisa, ya anak muda. Pokoknya Anda yakin nih, berita ini dahsyat. Syabun nasya'a fi ibadatillahi. Anak muda yang tumbuh, subur, tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Suara Muslim. Kebayang waktu membaca hadis ini, wah ini enak anaknya tinggal tempat-tempat baik gitu lah. Pagi-pagi sudah dia tidur, dibangunin. Yang banguni adalah orang yang sangat mencintainya karena Allah. Ya. Tapi di rumah ibunya mencintainya setengah-setengah. Karena Allahnya kurang. Sehingga apa? Kasihan. Biar dululah nanti. Ya dulu Pak, biar jangan akhir-akhir aja lah. Biar nanti kalau pokoknya jangan telat subuhnya gitu aja deh. Tahajud wah berat. Kecuali waktu rekreasi bangunin dari pagi-pagi. Itu kan ibu-ibu. Nah, tapi kalau untuk ibadah mah berat. Karena ibadah kan menuju surga, kan gitu ya. Ya, jadi peringatan saja sebetulnya. Kadang-kadang enggak, sebetulnya itu hanya perasaan yang salah saja. Kenapa bisa membangunkan jam 3 pagi untuk rekreasi? Padahal itu nanti duduk di kursi bis. Enggak tidur lagi dia. Sampai di sana main, capek juga. Tapi sang ibu semangat. Tapi giliran untuk mengajak sholat tahajud. Baca Al-Quran berat ya. Kan tapi di tempat yang mulia, anak-anak bisa menjadi syabun nasya'a fi ibadatillahi, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Wahai anak-anakku semuanya, para santri dimanapun kalian berada, di pondok manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, hidupmu ternyata hidup yang disebutkan oleh baginda Nabi, tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang di luar pesantren, semoga Allah menjaga mereka tetap menjadi orang-orang baik, orang yang syabun nasya'a fi ibadah, untuk anak mudanya. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya mu'allakun, terikat bil masajid, dengan masjid. Takbir Nabawi, ungkapan Nabi bukan jasadnya, tapi dimulai dari hatinya dulu dong. Jasadnya subhanallah, suatu ketika semoga Allah mengampuni, Allah menampakkan kepada kami, akhirnya kami sedih mengingatkan. Bisa jadi hal yang demikian itu banyak terjadi di tempat-tempat yang selama ini kita duga baik. Suatu ketika kami kan pengajian di sebuah masjid. Allah membuat kami pengen ke toilet di tengah pengajian. Bayangkan. Kebetulan sama yang pengurus masjid diantarkan lewat satu tempat lorong, itu ada kamar-kamarnya, kamar-kamar marbot masjid. Pas tepat sekali kami menghadap ke kamar, karena rupanya toiletnya masih ada isinya orangnya. Jadi kita harus nunggu sebentar. Di saat kami menunggu kelihatan, karena depan kami pas Ajib ngurusi masjid, rupanya lagi nonton film di situ. Bagaimana ini? Rupanya lagi yang lain sibuk, orang dari penjuru datang ke pengajian. Rupanya dia pengurus masjid kayak sudah merasa punya surga atau bagaimana? Akhirnya harus diingatkan, bisa jadi ini terjadi di mana-mana. Biarpun orangnya jasadnya di masjid, hatinya tidak terikat dengan masjid. Kelihatannya jasadnya masjid, bisa saja di lingkungan pesantren, di lingkungan tempat, tapi tidak rindu kepada Allah. Ini kan problem. Hadir ini kayak begini, ini kan orang berbondong-bondong menghadiri pengajian. Tapi bisa saja kalau orang tidak mendapat petunjuk, tidak tahu dia ngapain. Begitu kan, bisa jadi. Ini kepada suatu ketika, ternyata tidak semua di tempat yang baik orang bisa baik. Yang baik ada yang dipilih oleh Allah. Tuh lihat, ada ibu-ibu yang dalam keadaan dipakai kursi roda, ada bapak-bapak kayak tongkat, jalan tertatih-tatih, sakit, demam segala macam, ada yang datang ke tempat ini. Karena dipilih oleh Allah, tapi belum tentu yang hidup di lingkungan kemuliaan ternyata rindu mereka untuk menghadirinya. Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka fahami makna ini. Jadi teringat, jadi kayak ini. Mu'allakun bil masajid. Jadi belum tentu dia itu rindu datang ke masjid. Hanya jasadnya saja di masjid, hatinya tidak tahu kemana-mana. Jadi bekerja di masjid hanya untuk cari rupiah untuk ngasih makan anaknya. Padahal pengajian itu diadakan seminggu sekali.
di tempat tersebut atau sebulan sekali. Karena waktu itu adalah satu tempat sebulan sekali. Hanya kami koreksi saja, mungkin saja kita pun juga demikian, kita terlena. Baik. Rajulun qalbu mu'allaq. Mu'allaq itu hatinya yang terikat dengan masjid. Maka kami akan tekankan dengan makna keterikatan hati. Artinya biarpun Anda sudah di luar masjid, tapi hati Anda tetap ingin dengan masjid. Tentunya karena hatinya ke masjid, masjid itu adalah simbol sekaligus hakikat. Simbol sekaligus hakikat. Simbol menuju tempat yang untuk menuju kepada Allah. Sekaligus hakikatnya juga sebuah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi makna masjid bisa dikembangkan dengan sesuatu yang menghantarkan kepada Allah. Kalau zaman dulu itu adalah tempat belajar, ya masjid. Sampai masjid itu sebagai tempat menuntut ilmu dan tempat menyebarkan budaya-budaya Islam yang baik adalah masjid. Belum ada pesantren, nggak ada kampus, nggak ada. Masjid ya berpunya fungsi. Sehingga itu ulama-ulama besar kayak Imam Malik pun di mana beliau? Imam Malik mengeluarkan ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, apakah dia di pondok pesantren Al-apa itu? Nggak ada. Imam Syafi'i yang belajar dengan Imam Malik itu ternyata Imam Malik adalah mengajar di Masjid Nabawi berdekatan dengan kubur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adab beliau yang sangat mulia. Ya, setiap mengajar Imam Malik itu menghormati ilmu, meninggikan tempatnya. Imam Malik di Madinah meninggikan tempatnya karena akan disampaikan ada ilmunya baginda Nabi. Kalau nemui tamu biasa saja pakai kaos oblong, kalau hari ini biasa saja kalau untuk bisnis. Biasa saja, tapi kalau sudah yang datang thalibul ilm, Imam Malik menggunakan minyak wangi, menggunakan baju terbaik, duduk di tempat yang baik. Karena apa? Ini adalah ilmunya Rasulullah. Kemudian melirik ke kubur baginda Nabi SAW untuk menyampaikan pesan kemuliaan. Imam Malik itu keren ya. Nah, hebat. Sehingga majelisnya Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang buka kertas begini itu bunyi. Kedengaran semuanya. Begitu wibawanya majelis. Karena majelisnya diikatkan dengan baginda Nabi SAW. Ini berada di masjid. Itu di masjid keluar ulama kayak Imam Syafi'i. Nah, jadi harus kita pahami fungsinya dulu. Makanya kalau kita mendidik anak di pesantren itu sebetulnya agar mereka adalah menjadi perindu masjid ibadah. Bukan hanya untuk punya ilmu lalu pamer ilmu sombong. Enggak, bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah. Ke sana dong yang kita hantarkan, kita ingin menghantarkan mereka dekat pada Allah. Nah, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Mungkin Anda waktu itu tidak lagi berada di masjid, tapi hati Anda tetap dengan masjid ataupun segala sesuatu yang dijadikan pendukung makmurnya masjid. Pendukung makmurnya masjid adalah termasuk pendidikan-pendidikan agama. Nah, kalau ada anak tidak kenal akhlak, tidak kenal adab, tidak kenal keutamaan masjid, tidak kenal ibadah, bagaimana akan mengisi masjid? Makanya disitulah Anda memikirkan tentang bagaimana memakmurkan masjid. Sebaik memakmurkan masjid hanya orang beriman, seperti nanti akan disebutkan dalam ayat yang akan kita sebutkan dari hadis Nabi juga. Maka hati pertama yang paling utama adalah kita ikatkan hati kita dengan masjid, yang maknanya adalah tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat menyebarkan budaya-budaya. Tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat menyebarkan budaya-budaya. Budaya Islam tentunya. Budaya adalah kreasi akal. Budaya adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi pada kaum muslimin, termasuk kegiatan-kegiatan yang dikemas sehingga menjadi sesuatu yang indah, menyenangkan, menghibur, tapi sesuai dengan petunjuk Islam namanya budaya. Jadi budaya itu hasil kreasi akal. Sehingga yang tidak budaya kan begitu. Budaya itu kan dia hasil kreasi akal. Akal siapa? Akal orang beriman. Karena akal yang orang beriman akan menghasilkan satu kreasi yang indah. Itulah yang diisyaratkan oleh baginda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu budaya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dihadirkan oleh orang beriman, maka itu akan menjadi amal bagi orang tersebut dan siapapun yang melanjutkannya. Baik. Jadi hatimu harus dengan masjid. Kalau tidak, jasadmu mungkin
jauh dari masjid. Ada suatu ketika ada orang bekerja, saya tempatnya jauh dari masjid. Tapi hatimu harus tetap dengan masjid. Kau kirim rezeki untuk membangun masjid, makmurkan masjid, dan pendukung-pendukung masjid. Maka pendukung masjidnya adalah bermacam-macam, termasuk hari ini adalah pondok pesantren, madrasah diniyah, tempat-tempat belajar itu. Sebab kalau mereka semua belajar di masjid nggak akan mampu, akan mampu. Masjid mana ada masjid bisa menampung 5.000 orang? Hanya masjid besar saja di kota sana. Selebihnya adalah tidak. Makanya perlu terpisah supaya belajar serius, khusyuk untuk ke masjid nanti setelah itu. Baik, qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati yang terikat dengan masjid. Maka tanyakan dirimu sendiri, bagaimana hatimu dengan masjid, dengan pendukung-pendukung masjid. Dan ini yang kami serukan setelah itu nanti masalah penuntut ilmu, karena sebetulnya kita kembangkan di masjid itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ada gambaran baginda Nabi waktu keluar dari rumah beliau, karena rumah beliau itu nempel dengan masjid. Rumah beliau nempel dengan masjid. Nempel dengan masjid. Bahkan saat beliau wafat adalah di rumah beliau, di rumah Sayyidah Aisyah. Di rumah Siti Aisyah. Dan seorang nabi kalau meninggal akan dikubur di tempat meninggalnya. Sehingga dijadikanlah ghurfah, ada kamar tidur, ada kamar menemui tamu, disitulah baginda Nabi wafat. Selain di kamar ghurfah itu adalah ada kamar tidur, ada kamar tempat menemui tamu. Waktu itu baginda Nabi sudah sakit, sehingga tidak di dalam, tapi di luar kamar, masih di rumah Siti Aisyah, sehingga Nabi bisa banyak menemui tamu. Disitulah Nabi wafat, dan disitulah Nabi dikubur, yang sekarang diliputi dengan masjid. Sehingga rumah baginda Nabi, rumah Siti Aisyah yang digunakan untuk mengkubur jasad mulia baginda Nabi SAW ya di situ. Nah ini baginda Nabi di situlah. Waktu Nabi keluar dari rumahnya, untuk waktu Nabi hidup, itu melihat dua kelompok manusia di masjid. Ini ada orang berzikir, ajib. Memang tempat berzikir masjid, bukan untuk dagang, bukan untuk selain itu. Sampai suatu ketika ada orang melakukan suatu kegiatan masjid, Nabi mengatakan masjid ini dibangun untuk zikir, menyebut nama Allah, melakukan sholat dan ibadah, bukan untuk selain itu, bukan untuk mengumumkan barang dagangannya. Sampai Nabi mendoakan barang siapa mencari barang-barang, nanti akan disebutkan, mencari barang di masjid, Nabi mendoakan semoga tidak ditemukan. Kalau orang dagang di masjid, Nabi mendoakan semoga tidak beruntung, karena ini bukan tempat untuk berdagang. Di sebelahnya ada orang berkumpul belajar. Nabi menyanjung, ini bagus, ini bagus. Dan memang masjid untuk itu, untuk berzikir, beribadah, dan untuk menuntut ilmu. Tapi Nabi kemudian mengatakan, bersabda, aku lebih senang dengan penuntut ilmu, karena itulah yang akan membawa ilmu baginda Nabi dari masa ke masa. Nabi mengatakan, aku lebih senang dengan ini. Makanya esensinya ini, hakikatnya, maknanya ini harus kita pahami, bahwa ternyata sangat penting kita peduli dengan orang yang menuntut ilmu. Dan itulah yang difahami oleh imam-imam besar yang sukses di dalam mendidik kader-kader handal. Imam madhab itu banyak. Orang-orang mujtahid mutlak sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik itu banyak. Akan tapi yang punya ide cemerlang membuat kader-kader penerus adalah yang abadi ilmunya sampai hari ini. Imam Malik punya murid-murid dahsyat, ulama-ulama besar, termasuk di antara muridnya adalah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengkader orang-orang handal, orang-orang hebat. Keluar murid-murid, termasuk Imam Ahmad sendiri muridnya. Nah ini begitulah. Sehingga membuat satu pendidikan khusus ini adalah untuk mengabadikan ilmunya Rasulullah SAW. Maka bersama ini juga kita ingin amal kita panjang kisahnya. Dengan yang kami serukan selama ini, ayo kita besarkan lembaga atau pendidikan pondok pesantren, yang disitulah anak kita belajar bagaimana untuk menghidupkan masjid, bagaimana menjaga akhlak, menjaga iman dan seterusnya. Itu yang kami serukan. Dan sebetulnya itu tidak lain adalah untuk menghantarkan mereka agar kenal Allah. Masjid adalah tempat sujud. Masjid secara bahasa adalah tempat sujud. Itu ada masjid. Itulah termasuk dalam bahasa adalah masjid, maknanya juga masjid. Maghrib, maghrib, begitu. Jadi itu. Nah, dari itu, ayo kita peduli dengan masjid dan pendukung-pendukungnya.
Ada sebagian orang yang hanya sibuk membangun masjid saja, karena yang dihafal hanya hadis man bana lillahi masjidan, seperti hadis yang lalu. Sementara siapa yang bakal ngisi masjid tidak pernah dipertimbangkan, tidak pernah diperhitungkan. Sementara kalau kita mendidik para penuntut ilmu, lihat sebanyak ilmu, sebanyak anak yang belajar, ibadah mereka, dakwah mereka, itu akan menjadi pahala mengalir untuk kita. Jadi mari kita menjadikan orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Ini. Kemudian hadis selanjutnya. Al-haditha sengaja tidak diteruskan, kalau diteruskan nanti akan keluar dari pembahasan masjid. Masih ada 4 lagi ya. Ada 4 lagi orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya adalah wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajidah." Kalau ada orang, kalau engkau melihat satu orang dan dia ya'tadul masajidah, membiasakan atau biasa mondar-mandir di masjid. Mondar-mandir ya tentu ya orang harus paham, jangan hanya mondar-mandir tok. Nah, langsung dia punya jadwal, saya pagi ke masjid nongkrong boleh, enggak begitu, ya ibadah dong. Ini, makanya nanti gara-gara dengar hadis ini dipahami, sudahlah mondar-mandir masjid, ya sudahlah. Saya pagi istri saya mengamalkan hadis ini, ngapain ke masjid sebentar, nongkrong pulang tiap hari. Oh biasanya nongkrong di masjid, bukan begitu. Tentunya beribadah. Fashhadu lahu bil imani, saksikan bahasanya mereka adalah orang-orang yang punya iman. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Lah berarti bukan duduk kan, ya'muru, memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid? Ya sesuai dengan fungsi masjid dong. Masjid untuk menuntut ilmu, masjid untuk beribadah. Pada zaman Nabi adalah untuk menyampaikan, Nabi menyampaikan pesan-pesan, hadis-hadis di masjid. Jadi memakmurkan masjid adalah orang yang peduli dengan tadi. Memakmurkan masjid untuk beribadah, masjid untuk penuntut ilmu, belajar, lah itu termasuk memakmurkan masjid. Maka yang memakmurkan masjid dengan ilmu, dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan positif di masjid, itulah hanya orang-orang beriman, seperti yang firmankan oleh Allah. Rawi Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, walafdillah, lafadznya adalah Imam Tirmidzi. Dan beliau kan dikatakan bahwasanya hadis hasan qarib. Sahih Ibnu Huzaimah mengatakan hadisnya sahih. Ibnu Hibban wal Hakim. Juga Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan sekalian masalah hadis. Pentingnya kita membiasakan dengan masjid, mendekat dengan masjid. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, ma tawattana, barang siapa yang memantapkan, tawatton itu dari mautin tempat untuk tinggal. Watton itu kan negeri, tempat tinggal. Tawatton ar-rajul masajid, barang siapa orang yang biasakan tinggal, jadi begitu Mas. Memperbanyak tinggal, tawattona, menjadikan masjid itu waton bagi dia. Masjid menjadi kebiasaan untuk tinggal duduknya dia. Tapi untuk ngapain? Lissolati, sholat. Orang yang banyak tinggal di masjid melakukan sholat wa dzikri dan dzikir, illa tabashbashallahu ta'ala, kecuali Allah bergembira, senang. Kama tabashbashu, kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Seperti gembira, girang, riang, senangnya seorang yang punya keluarga yang pergi. Jadi gini, Anda sebuah keluarga terdiri dari istri, anak-anak 5, Masya Allah. Rindu ayahnya datang baru kerja, insya Allah besok datang ayahnya. Sudah lama 1 tahun tidak pulang, ada berita besok mau datang. Girangnya kayak apa? Semuanya disiapkan anak-anak buat kejutan buat ayahnya, gini-gini. Itu namanya yatabashbashun. Jadi bukan sekedar gembira akan, tapi ada reaksi positif, reaksi. Ada perilaku yang dilakukan di saat bersama kegembiraan, itu manusia. Cuman ini adalah bukan Allah yatabashbash. Bagaimana Allah gembira? Ya, kalau di sini disebutkan kegembiraan kepada Allah,
Jangan disamakan dengan manusia. Kalau gembira kita karena ada didahului oleh kesedihan. Waktu pergi kan sedih, suamiku pergi, suamiku pergi. Kemudian setelah pulang, tabasbash, perempuan itu jadi gembira. Kalau Allah tidak begitu. Maka kalau segala sesuatu yang biasa dinisbatkan kepada manusia, ya tabasbash ini, atau tertawa, gembira, senang, dinisbatkan kepada manusia, biasa dinisbatkan kepada manusia. Kalau dinisbatkan kepada Allah, tentunya tidak sama dong. Sehingga kalau Allah tabashbash, ya tabashbashu, tabashbushnya Allah itu apa? Ya Allah ridho. Itu loh, Allah ridho bener sama orang. Lah kalau sudah Allah ridho gimana? Ya Allah beri dong. Allah beri pahala, beri kemuliaan, mudahkan segala urusannya dan sebagainya. Kan jangan sampai kita masuk seperti kelompok-kelompok mujassimah, musyabbihah yang nggak mau menafsiri atau menakwili ayat-ayat atau hadis-hadis, mutabashbish, ya sudah mutabashbish sesuai dengan pemahaman dia, ya. Sehingga ada kelompok yang sesat, terjerumus keluar dari wilayah kemuliaan, wilayah kebenaran, wilayah iman, adalah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Kita memaknai tabashbish di sini adalah senang ridho. Jadi seorang istri, karena kita manusia, kalau kita ridho, senang kepada suaminya datang, ya tentu apa efek daripada rasa senang? Menyambutnya, menyiapkan makanan yang enak dan sebagainya, sesuai dengan halnya sebagai seorang makhluk. Akan tapi Allah kalau ridho kepada hambanya, ngapain? Allah kalau sudah ridho dengan hambanya, lalu bagaimana? Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan pertolongannya, menjaganya. Itu artinya apa? Jika ada seseorang yang membiasakan dirinya di masjid dengan berzikir dan ibadah, maka Allah ridho kepadanya. Allah akan pilih dia, Allah akan berikan segala kebaikan. Sampai ini gambaran saja ya. Memang begitulah Allah sering membuat permisalan, percontohan agar kita, untuk mendekatkan pemahaman kita. Yaitu urusan manusia. Ini gambarnya bagi Nabi menyebutkan seperti yatabashbashu ahlul ghaibi. Jadi gembiranya Allah, senangnya Allah itu gambarannya seperti gini loh ya. Ada satu orang yang keluarganya satu pergi, kemudian mau pulang. Yatabashbash seperti gembiranya. Ahlul ghaibi, keluarga orang yang lagi bepergian. Ghaib bepergian. Bi ghaibihim, di saat pergi, idza qadima, di saat mau datang. Wah senang mau datang. Diramaikan. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah Allah ridho dengan orang yang membiasakan dengan masjid, senang masjid, tinggal masjid. Hatinya dengan masjid, membantu masjid, menghidupkan masjid. Riwayat Ibnu Huzaimah, riwayat lain dari Ibnu Huzaimah, ma min rajulin kana yatawattanu tatkana tawattana al-masajida. Tidak ada seorang laki-laki yang membiasakan tinggal di masjid. Fasyaghalahu amrun, kok kemudian. Nah ini orang yang biasa tinggal di masjid, rutin di masjid, rajin di masjid, lah kok suatu ketika saghalahu amrun, ada kesibukan lain, nyambut umiknya, nyambut ayahnya, ada yang sakit, ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan, oh illatun atau sakit, tuma'ada ila makana, kemudian nanti kalau sudah sembuh ya balik lagi. Illa yatabashbashullahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima. Maka Allah ridho kepada orang tersebut seperti tadi. Ridho seperti senangnya seseorang yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, kemudian mereka kembali lagi. Maknanya apa? Itulah senang. Jadi Allah ridho dengan orang yang biasa di masjid, biarpun suatu ketika terputus karena kesibukan, namanya manusia. Mungkin harus bepergian, mungkin ada yang sakit, mungkin nolong orang, lalu menjadi sebab dia terputus dari masjid, kemudian kembali lagi ke masjid, karena memang hatinya mu'allakun bil masajid, karena memang hatinya selalu dengan masjid. Maka ketahuilah Allah ridho dengan orang tersebut. Dan kita harus tahu ridho Allah adalah selesai. Kalau Allah ridho kepada kita, sudah aman. Nggak akan ada hukuman, nggak ada siksa. Yang ada pengampunan, yang ada adalah rahmat, yang ada adalah kasih sayang dan karunia. Ini saja yang bisa kami hadirkan, dan insya Allah kita akan masuki bab berikutnya disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.